Oke, baik. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk kita baca sama-sama ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah, Masjid Jami' Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas salah satu kajian dalam ilmul kalam, yaitu sifat-sifat Allah, ya. Sebelum kita kaji satu persatu dalam waktu kurang lebih 45 menit ke depan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, apapun hajat kita, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Dan yang terpenting, semoga Allah terus diistiqomahkan, Allah mengistiqomahkan kita
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk kedua orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, silakan sebutkan namanya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, dan kelak berjumpa dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masih ada, semoga Allah istiqamahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah kita, jamaah tetap Masjid Al-Barakah Bintaro, mudah-mudahan senantiasa terus diberikan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai sifat-sifat Allah dalam akidah yang kita yakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kajiannya sedikit berbeda. Ini mohon agak disimak agak seksama kajian sifat-sifat Allah dalam perspektif ilmu kalam, ilmu teologi, karena akan bersentuhan dengan beberapa sebenarnya yang kontroversi ya. Tetapi sudah diulas, sudah dikaji, sudah selesai sebenarnya pembahasan ini, tapi selalu akan muncul dan muncul ya. Di masyarakat tidak akan selesai problem ini ya. Apa saja kajiannya? Sebelum masuk ke kajian sifat-sifat Allah dalam perspektif tafsir teologis, tidak ada salahnya kita mengulas kembali yang kita tahu dari dulu, dari madrasah, dari kecil ya. Sifat-sifat Allah ada berapa? Ada 20 ya. Kalau nama-nama Allah Asmaul Husna baru 99 ya. Ini mengulas saja sebenarnya. Masih ingat ya? Sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil bagi Allah juga. Ya, sekarang kita sifat-sifat Allah yang wajib saja. Masih ingat ya? Coba Pak Sony, Pak Haji Sony. Mana mic-nya itu? Ini memori waktu kecil ya. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat irada ilmun hayyan sama basar kalam qadiran
muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Sudah segitu ya. Sifat-sifat yang mustahil, Adam hafal. Baik, kajian kita tidak di situ sebenarnya, tapi akan memotret sifat-sifat Allah dalam perspektif ilmu kalam. Ya, sekali lagi mohon ini agak disimak karena kajiannya pun agak sensitif. Agak sensitif. Tapi perdebatan ini sekali lagi akan terus ditanyakan. Padahal ini sudah dibahas tuntas sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada nanti perbedaan itu biasa. Karena ada beberapa aliran kalam yang berpendapat A, B, C. Nah, silakan dipakai yang mana. Baik. Apa sih awal perdebatan tentang sifat-sifat Allah itu? Nah, ini dia, kita buka slide pertama. Nah, perdebatan antara kalam atau perspektif ilmu kalam tentang sifat-sifat Allah itu terbatas pada persoalan apakah Allah memiliki sifat atau tidak. Ya. Tetapi pada persoalan cabang dari sifat-sifat Allah itu, nah yang akan kita bahas tentang antropomorfisme. Waduh, bahas apa itu ya? Nanti kita bahas apa itu. Lalu kemudian ru'yatullah, melihat Allah. Masih ada perdebatan nggak tentang melihat Allah? Kita sering berdebat soal ini. Dan yang ketiga tentang esensi Al-Quran. Quran ini baru atau kemana itu, qadim atau hadis? Kita sudah bahas dulu waktu ada pertanyaan itu. Di sini bahasannya. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka slide berikutnya. Nah, apa sih antropomorfisme itu? Antropomorfisme itu ilmu kalam membahas atau mendiskusikan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa Allah mempunyai sifat-sifat jasmani. Nah, ada nggak ayatnya? Karena ada sebagian orang yang menganggap Allah itu punya seperti jasmani atau sifat-sifat jasmani. Contohnya tadi kita sudah bahas atau sudah baca di dalam ayat kursi. Apa itu? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Artinya apa itu? Wasi'a, Allah memiliki kursi. Wah. Ada orang yang mempersepsikan bahwa kursinya Allah itu betul-betul kursi secara fisik. Nah, ini maksudnya. Kalau Allah punya kursi, segede apa itu kursi? Ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, kursinya Allah itu segede langit dan bumi. Ada yang memahami teks Al-Quran itu secara tekstual, ada yang kontekstual. Nah, poinnya. Yang tekstual betul-betul memahami kursi di sini adalah kursi betul-betul singgasananya Allah. Ya. Tetapi yang kontekstual tidak, nggak betul itu, gitu ya, nggak betul itu. Tapi ada sebagian paham atau banyak bahkan ya yang menganggap betul-betul kursinya Allah itu betul-betul seperti kursi bentuk jasmani, ya. Bukan bentuk khayalan atau bentuk majazi. Tapi ada yang berpendapat enggak. Ada wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, itu bentuknya majazi, ya. Tapi bentuknya kias, majaz. Tapi wasi'a kursiyus samawati wal ard di sini adalah
ai bimakna kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana makna yang lebih cocok kira-kira? Makna yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Tapi ada nggak orang-orang yang bersikukuh gitu ya? Bersikukuh itu bahasa Betawinya apa ya? Keke itu masih bahasa Sunda apa? Sunda dilaporin kalau bahasa Sunda ini. Keke ya. Awas itu. Ada yang laporin ntar. Ada lagi ngeyel. Ngeyel dengan kekeh hampir sama ya. Ada lagi apa lagi? Kekeh. Pokoknya gitu. Pokoknya nanti kita akan ketemu dengan masyarakat orang-orang model begini. Yang dilurusin nggak mau. Paham saya seperti itu. Nah, di ilmu kalam itu sudah dibahas, namanya antropomorfisme. Contoh lagi, dan memang ayatnya jelas Bapak Ibu sekalian, ayatnya ada. Wong ayatnya jelas kok, wasi'a kursiyu, coba kursi. Kursiun bahasa Arabnya apa? Kursi. Jadi kalau begitu kata yang paham literal tadi, kursinya Allah itu betul-betul punya Allah, punya singgasana. Ada lagi ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu tinggalnya di mana? Nah, ini perdebatannya, Allah itu ada di mana? Ada di mana? Di arsy. Iya. Tapi ada yang lagi menjawab Allah itu ada di mana-mana, ya. Iya. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Dekat daripada urat nadi. Tapi ada yang berpendapat bahwa Allah itu Ar-Rahman ay Allah 'alal 'arsyistawa, tinggalnya di singgasana. Nah, ada orang yang memahami singgasana di sini betul-betul singgasana yang dipenuhi permadani dan seterusnya, seperti kita sedang berbaring tidur di singgasana, seperti raja punya singgasana. Jadi ada paham literal yang memahami teks Quran itu secara literal, betul-betul punya singgasana. Betul tidak? Asal jangan menyalahkan orang lain, saya kira masih aman di sini. Ya. Tapi ketika memaksakan kehendak orang lain, maka ini yang agak berbahaya. Beberapa hari ini kita bukan dikagetkan, ya disuguhkan dengan pemberitaan di gunung yang kemarin apa yang erupsi Semeru, ya. Nah, di antara pemberitaannya adalah ada seorang pemuda yang dia nggak tahu ke TKP, lalu mendapati sesajen menurut dia, ya, sesajen. Lalu sesajennya itu ditendang dan dia mengatakan bahwa inilah yang menyebabkan kemarahan Allah, murka Allah. Kira-kira begitulah. Lalu kemudian sempat viral, ya, sempat viral. Nah, ada dua perspektif. Ini juga sama nih, seperti model memahami ayat tadi itu. Jadi memahami ayat itu bisa tekstual, bisa kontekstual. Memahami bahwa ini adalah kemusyrikan menurut sebagian orang dan menyalahkan orang-orang yang melakukan ritual model tadi. Pendapat pertama. Yang kedua, ada yang menganggap ini adalah bagian dari kearifan lokal. Ya, mana tuh yang lebih pas? Mana? Dua-duanya? Atau yang kearifan lokal? Saya contohkan lagi. Dulu sebelum Islam datang itu sudah ada Hindu Buddha. Bahkan Hindu Buddha sampai sekarang pun masih ada. Tradisi-tradisi itu. Tanya
Kang Sony itu ya. Asal syukuran aja kalau orang Banten itu bawa tumpeng. Tumpengnya kemana? Ke buyut. Buyut itu makam keramat ya. Tapi dibacain Fatihah, bacain kulhu, bacain Al-Falaq, An-Nas, doa. Habis itu tumpengnya dimakan bareng-bareng. Ya, iya Pak Sony. Ada kan masih? Masih. Mana lagi yang misalkan daerah yang lain? Di Jawa apalagi ya? Banten masih ada itu. Sampai-sampai Wali Songo itu ngirim doa kan ya, kalau ada selamatan syukuran rumah, selamatan 4 bulan hamil, 7 bulan hamil ya. Lalu apalagi bunda-bunda. Banyak banget itu, nempatin rumah juga ada selamatan. Ya. Nah, dulu pas selamatan itu ngiring dewa, ya, dewa yang seperti ogoh-ogoh atau apa gitu. Lalu kemudian bahasa itu diislamisasikan menjadi ngirim doa. Ya. Tuh, betapa tuh luar biasanya itu ya. Ngiring dewa jadi ngirim doa. Oke, saya contohkan lagi ayatnya. Betapa banyak ayat-ayat yang bisa dipahami secara tekstual atau literal tadi. Saya contohkan lagi. Yadullah fauqa aidihim. Coba kalau kita pahami lagi belajar bahasa Arab nih. Yadun apa artinya? Tangan. Allah. Fauqa di atas. Fauqa, yadullah fauqa aidihim, tangan mereka. Berarti apa itu maksudnya? Yadullah fauqa aidihim. Kalau dipahami atau diterjemahkan secara literal, ini musyrik ini. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kan tadi laisa kamitslihi syai'un. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini bahaya kalau kita memahami secara literal. Kalau begitu, tangan Allah punya tangan, ya. Kalau Allah punya tangan berarti segede apa itu tangannya? Maka ada makna yang lain. Oh, yadullah di sini adalah kekuasaan Allah. Beda nggak maknanya? Pemahamannya beda nggak? Beda. Maka disinilah pentingnya kita belajar ulumul Quran, belajar ilmu tafsir. Ya, sama seperti orang yang memahami jihad. Di ayat Quran itu ada teks yang mengatakan bahwa ketika kita bertemu dengan orang-orang kafir, maka bunuhlah. Waduh. Ngeri nggak? Ngeri. Karena baru belajar Quran langsung jadi ahli tafsir. Maka keluar dari masjid, ketemu yang non misalnya, udah matanya sangar. Padahal tidak dipahami secara utuh ayat itu. Nah, ini pentingnya belajar antropomorfisme. Ya. Tapi apakah ada orang-orang yang berpaham literal? Ada. Sampai hari ini. Jangankan hadis, Pak. Ada segolongan orang yang menamakan dirinya ingkarus sunnah. Oh, ini populer. Satu golongan ini. Ingkarus sunnah. Apa arti ingkarus sunnah? Dia punya paham yang tidak menerima hadis Rasulullah. Pokoknya semuanya kembalikan kepada Al-Quran. Repot ini. Tapi adakah orang-orang berpaham demikian? Ada. Bagaimana nggak repot? Mau sholat susah dia. Jumlah rakaatnya kagak ada di Quran.
Maksudnya sholat subuh yang mana, zuhur yang mana, kagak ada di Quran. Mau bayar zakat, berapa jumlahnya, berapa prosentasenya, kagak tahu dia. Kenapa? Karena Quran hanya aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bagaimana caranya? Maka ada di hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Karena Nabi sholat mencontohkan waktunya, dari jam sekian sampai jam sekian tandanya ini. Oh, ini waktu zuhur, oh ini waktu subuh, oh ini jumlahnya, apa saja yang dikerjakan oleh Nabi. Tahu kita bagaimana kaifiat tata cara sholat dari mana? Dari hadis, ya. Tetapi sekali lagi, apakah ada ingkarus sunnah itu? Sampai hari ini bukan hanya di Indonesia, tetapi paham ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Apa motifnya? Wallahu a'lam bishawab. Salah satunya dari sekian banyak motif adalah motif politik. Gitu. Motif politik. Termasuk yang kita sudah pelajari, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Maturidiyah Samarkand, Maturidiyah Bukhara, lalu ada Asy'ariyah, ada Murji'ah, ada Syiah. Termasuk di dalamnya bagian kecilnya atau dari sekian banyak faktor, salah satu faktornya adalah faktor politis. Kita beranjak ke berikutnya. Nah, bagaimana kata Mu'tazilah? Nah, ini Bapak sekalian, menyelesaikan persoalan ini, kata Mu'tazilah bahwa Allah tidak mempunyai sifat. Sifat-sifat Allah itu tidak ada, kata Mu'tazilah. Sehingga kata Mu'tazilah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kesan bahwa Allah bersifat jasmani secara metaforis, tidak secara literal tadi. Yadullah dimaknai dengan kekuasaan Allah. Singgasana Allah maksudnya kekuasaan Allah. Kursi Allah adalah singgasananya Allah. Tetapi ada sebagian kecil yang menganggap menafsirkan secara literal, itu sampai sekarang pun masih terus. Dari mana kita bisa tahu? Ini dia dalilnya. Ini bisa kita baca di Al-Minal wan Nihal, karya Imam Abi Fath Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syarastani, ya, yang ditaklik oleh Al-Ustadz Ahmad Nahmi Muhammad, ya. Kitab cetakan Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kata Asy-Syarastani, innal bariya ta'ala alimun bi'ilmin wa ilmuhu dhatuhu qadirun biqudratin wa qudratuhu dhatuhu hayyun bihayatin wa hayatuhu dhatuhu. Nah, kata Asy-Syarastani bahwa Allah itu maha tahu dengan pengetahuan Allah, bukan karena makhluk-makhluknya. Allah juga maha kuasa, Allah maha qadirun, juga berkuasa dengan kekuasaannya. Allah maha hidup dengan kehidupannya. Allah maha tahu, Allah maha berkuasa dan maha hidup dengan zatnya sendiri. Kalau kita hidupnya karena kita apa karena Allah? Karena kita atau karena Allah? Karena kok ragu-ragu ini? Semakin tahu semakin ragu nampaknya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Kata Qadariyah seperti apa? Semua kita ini adalah peranan kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Maka kalau saya menengahi dua pendapat ini, dua paham ini, bisa jadi kadang-kadang kita harus qadariyah, kadang-kadang juga kita jabariyah. Qadariyah apa misalnya? Kita lagi usaha nih, Pak Sony dengan usaha kayunya, nah misalnya, pengen laku, kira-kira mau bagaimana Allah saja atau ikhtiar? Ikhtiar. Nah posisi ikhtiar ini dimasukkan di sosmed, dipromosikan, lalu kemudian dikirim ke sana kemari, cari yang berkualitas dan seterusnya. Ini paham qadariyah atau jabariyah? Qadariyah. Anak kita mau masuk sekolah, pengennya sih di sekolah favorit, tapi ya sudahlah, bagaimana Allah saja. Mau belajar mau kagak Allah pasti tahu. Nah, ini qadariyah atau jabariyah? Jabariyah. Kapan kita qadariyah, kapan kita jabariyah? Misalnya sudah ikhtiar maksimal, lalu kemudian apakah kita masih tetap qadariyah atau jabariyah? Kadang-kadang kita juga harus jabariyah. Ketika sudah maksimal, jodoh sudah dicarikan dan seterusnya, rizki dan seterusnya, ya sudah, semuanya Allah yang ngatur. Nah jabariyah itu dibelakangin, tapi itu juga penting, hemat saya. Nah, begitu. Jadi kalau Allah berkuasa dengan kekuasaannya, Allah maha tahu dengan pengetahuannya, Allah maha hidup dengan kehidupannya. Kalau kita semuanya, kita ini berkuasa karena Allah yang membuat kita kuasa. Ya. Wah, Masya Allah, saya baru juga punya kawan namanya Ustadz Abdul Wahid, dulu kuliah di pendidikan kader ulamanya bareng dengan saya itu. Baru 2 hari atau 3 hari yang lalu kecelakaan di Brebes. Ini salah satu Ustadz Darul Qurannya Ustadz Yusuf Mansur. Yang satu yang lebih senior dari saya sudah doktor, wafat di tempat. Lalu Ustadz Abdul Wahid ini kritis sampai sekarang. Siapa yang tahu? Beberapa hari yang lalu masih kontak-kontakan dengan kita. Yang terbaru lagi di Balikpapan ya. Balikpapan, remblong, menghantam sekian banyak kendaraan. Ada yang wafat di tempat. Dan ada satu yang dikabarkan ya di sosial media itu cukup ramai. Ada suami istri yang habis subuh Jumat itu kan, hari Jumat, mau membagikan nasi nasi sedekah. Posisinya di situ. Itu motor nggak kesenggol katanya di sosial media ya. Karena saya tidak ngecek langsung, tapi cukup ramai. Di antaranya Dr. Zaidul Akbar di Instagramnya dia infokan itu. Lalu ya salah satunya ada artis Teguh Wisnu juga mengabarkan itu, dan beberapa yang mengabarkan ya. Dia tidak tersenggol dan motornya pun masih utuh. Niat sedekah dan nasi yang dia mau bagikan itu masih masih nyantol di motornya. Padahal itu di jalur yang dihantam oleh truk yang besar itu. Wallahu a'lam shawab, semuanya kuasa Allah ya. Semuanya kuasa Allah, dan kita yakin bahwa salah satu dari kehebatan sedekah itu adalah tolak bala. Nah, kita jalan kemana-mana, wah sudah ya Allah hampir gitu ya, sudah hampir sekali, sudah dekat sekali, Allah masih selamatkan. Bisa jadi itu adalah karena sedekah-sedekah yang sudah kita lakukan. Ya, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah ayat-ayatnya tadi kita sudah bahas ya. Ada di surah Toha, ada juga di surah Al-Qasas. Di surah Toha itu di ayat 5, di ayat 39, di surah Al-Qasas di ayat 88, di surah Shad ayat 75, di surah Az-Zumar ayat 67, di surah Al-Fajr ayat 22. Ya, di antaranya surah Toha tadi kita sudah bacakan ya.
Surah Toha di surah 20 ayat ke-5 itu Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya. Arsy di sini bukan berarti singgasana seperti singgasana betulan, tapi di sini adalah kekuasaan Allah. Oke, ini antropomorfisme kita sudah selesai. Kita bahas tentang ru'yatullah. Apakah Allah itu bisa dilihat atau tidak? Nabi siapa yang pengen ketemu dengan Allah? Nabi Musa di satu bukit atau satu gunung namanya Bukit Tursina. Pengen sekali itu Nabi Musa itu, karena ada yang kalau dalam tradisi filsafat itu atau para filosof ya, ada orang-orang yang ingin meyakini bahwa atau beribadah dia itu biar melihat Allah gitu, melihat Tuhan. Kalau di agama yang lain kan nyembah langsung kelihatan. Ada yang palang, ada yang apa namanya patung, ada yang wah Tuhannya orang umat Islam nggak kelihatan. Ya, ada para filosof itu pengen mencari Tuhan, pengen mencari Allah. Jadi ada sinetron mencari Tuhan itu betul itu. Ada para filosof itu mencari Tuhan. Ketika timbul matahari, ada yang menganggap oh ini Tuhan, ini Tuhan. Begitu sore, tenggelam, oh ternyata bukan. Ada bintang, oh bintang gemintang, jangan-jangan ini Tuhan. Begitu subuh, fajar, hilanglah bintang itu, oh ternyata bukan Tuhan. Ada rembulan yang menerangi, begitu malam luar biasa terang sekali. Begitu fajar hilang lagi, oh bukan Tuhan. Oh kalau begitu Tuhan itu bukan itu. Ya. Ada para filosof itu sampai sedetil itu. Kalau sudah berpikir kritis, analitis, ya itu berarti sudah berfilsafat kita. Saya contohkan. Tuhan itu tinggal di mana? Arsy, oke. Arsy itu di mana? Arsy itu di mana? Jangan wallahu alam dulu, terus aja dijawab dulu. Nah, itu bagian dari pencarian Tuhan. Itu bagian dari para filosof itu begitu tuh. Adanya air nih, ini air, ya, air. Silakan diminum. Bismillah. Oke, proses air itu bagaimana? Karena ada matahari menyedot air, kemudian menjadi awan, turun hujan. Hujan itu siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan kita. Bagaimana cara menciptakannya? Saripati tanah. Apa itu saripati tanah? Terus begitu sampai nggak ada jawaban. Sampai nggak ada jawaban. Seperti itulah para filosof berpikir kritis. Begitu pula dengan para ahli kalam itu sampai sedetil itu. Ya, sampai sedetil itu. Masalah ru'yatullah atau melihat Allah ya, diperbincangkan dalam kaitan apakah Allah itu dapat dilihat dengan mata kepala atau tidak di akhirat, ataukah tidak hanya bisa dilihat di akhirat. Dengan kata lain, apakah melihat Allah di akhirat nanti kelak itu sudah pernah ke sana? Belum ya? Sudah punya tiketnya? Semua pasti punya tiket. Hanya tiketnya mau kredit, mau tiket VIP, ekonomi, atau mau ngojek. Nah, itu tergantung kita. Apakah nanti di akhirat itu melihat Allah itu dalam bentuk jasmani atau rohani? Itu kan sudah sampai segitu itu ya, detailnya.
Jadi kalau ada yang mendebat soal ru'yatullah, Allah itu terlihat atau tidak, tadi kita sudah sedikit singgung di awal keberadaan Allah. Kalau di ayat Quran di surah Al-Baqarah itu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ketika ada orang yang bertanya kepada Muhammad, kepadamu, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Katakan wahai Muhammad, katakan, kita semua katakan, inni qarib, Allah itu dekat. Ya. Kalau di hadis qudsi itu, jadi cara mendekat seperti kata Rasul, kalau kita mendekat sedepa, Allah mendekat kepada kita sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat dengan sejengkal. Kalau kita mengejar Allah dengan berjalan, maka Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Kalau kita mengejar Allah dengan cara berlari, maka Allah lebih dekat daripada itu. Maka di ayat yang lain, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Kalau gitu kita kembali ke kajian ini, ru'yatullah. Kalau begitu Allah di mana? Di mana? Masya Allah, luar biasa ya. Begitu dikupas tuntas, rupanya kita masih terheran-heran dengan kajian-kajian yang bisa jadi kita anggap sepele, tapi itu penting. Kenapa? Ini menentukan akidah loh. Kalau kita katakan Allah ada di mana-mana, kalau begitu Tuhannya banyak dong. Gimana itu jawabannya? Repot ini. Katanya Allah hanya satu, qul huwallahu ahad. Tapi begitu kita jawab Allah ada di mana-mana, ada di pasar, ada di masjid, berarti Tuhannya berapa itu? Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan firman Allah tadi, Allah itu dekat, ya, atau di ayat yang lain lebih dekat daripada urat nadi. Ya. Ada lagi yang bertanya atau menyoal ya tentang Allah itu. Allah itu ada di hati, ya. Atau dalam bahasanya Nabi itu, dalam hadisnya, ketika terjadi kegamangan kita, ya, dalam soal apapun, soal duniawi, soal ukhrawi, ini boleh tidak, ini kita lakukan atau tidak. Kalau kita di tempat kerja kan dengan rapat dulu ya. Padahal ada satu pintu rahasia yang langsung ditunjuk oleh Rasulullah, ya. Ketika bertentangan dengan naluri, maka kata Nabi, istafti qalbak. Pendek itu pesannya. Mintalah fatwa kepada hatimu. Ini mau jalan, mau enggak nih? Ke masjid atau enggak? Bisikan telinga kanan, tidur aja. Qiyamul lail atau tidak nih? Bangun. Habis itu kencing, habis kencing ngapain? Cebok dulu, telah tidur lagi. Ya begitu. Tapi coba istafti qalbak, tanyakan kepada hati nuranimu.
pasti hati nurani kita itu tidak bisa dibohongi. Sholatlah, itulah yang kita ikuti. Ini bisnis mau diambil atau tidak, berdasarkan keputusan rapat diambil, tapi hati kecil kok kayaknya enggak gitu ya. Jadi ada posisi-posisi begitu kan kita ngalamin ya. Pak dokter ya, beliau bercerita kepada saya atau mungkin ke yang lain. Ketika saya curhat ke beliau, dok, saya bilang istri saya mau ngambil spesialis, tapi kemarin keterima sebagai PNS, tapi jiwa pengen spesialisnya masih tinggi. Beliau ngasih solusi berdasarkan pengalaman. Dulu saya juga begitu, Ustaz, katanya. Gimana dok? Saya bilang, antara mau ngambil spesialis atau buka praktek. Ya, hati kecilnya, istafti kolbaknya udah buka praktek, ternyata bisa mengkaryakan sekian banyak spesialis. Masya Allah. Dalam bisnis, yang bisnis ini pasti banyak sekali, termasuk godaan. Ini mau jadi anggota dewan atau enggak? Ya, anggota dewan untuk DPRD itu kira-kira enggak usah DPRD dah. Tingkat lurah di beberapa kota, kabupaten atau provinsi itu masih pemilihan. Kalau di Tangsel sudah tunjuk, di Cilegon, di kampung saya sudah tunjuk. Kalau di kabupaten Tangerang itu masih pemilihan. Di kampung istri saya di Kerawang juga masih pemilihan. Untuk menjadi kepala desa tidak kurang dari 1 M. Waduh, gede ya dok. Dari mana itu ini ya kembalinya? Untuk menjadi DPRD, untuk menjadi, ya kita sudah tahu semua lah. Kita kembali lagi ke laptop. Ru'yatullah, ya, ru'yatullah. Bisa kita lihat di surah Al-Qiyamah misalnya di ayat 22 sampai ayat 23, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Kembali lagi kepada konteks yang tadi kita sudah pahami. Apakah melihatnya dengan mata kepala sendiri atau hanya kiasan saja? Kalau di ayat ini kita pahami secara tekstual, berarti melihat dengan mata. Di surah Al-Kahfi ayat 110 bisa dilihat nanti. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, ya, siapa yang ingin atau mengharapkan perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah kita mengerjakan amal saleh. Nah, dalam konteks tadi Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ingin jumpa dengan Allah, ingin melihat langsung Allah. Apa yang terjadi? Allah menampakkan dalam bentuk cahaya. Langsung itu terpental Nabiullah Musa, enggak sadarkan diri. Itu Nabi Musa yang dalam riwayat itu kekar, kuat, gede gitu. Ya. Bahkan setan pun takut sama Nabi Musa itu. Digamparin itu, malaikat digamparin. Itu saking sangarnya itu. Dari sisi yang lain kita juga dipertunjukkan banyak riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW itu langsung berjumpa dengan Allah. Di mana? Ketika di Sidratil Muntaha. Ketika mi'rajnya Rasulullah menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Muntaha itu tidak ada lagi batas, tidak ada jarak lagi. Bahkan di Sidratil Muntaha itu yang tadinya didampingi oleh malaikat Jibril pun pamit. Saya tidak bisa menembus
Rasulullah langsung diundang sama Allah. Ada yang memahaminya bahwa Allah langsung bertemu atau Rasulullah langsung bertemu dengan Allah. Ini satu-satunya nabi akhir zaman yang khataman nabiyyin wal mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibni Abdillah. Satu pembahasan lagi tentang khalqul Quran, ya, tentang penciptaan Al-Quran. Nah, ini yang pernah ditanyakan, ya. Ini menjadi bagian penting juga dalam kajian ilmu kalam dibahas. Masalah yang mengemuka adalah apakah Al-Quran itu makhluk atau qadim, diciptakan atau abadi. Apa kira-kira jawabannya? Dua paham ini dua-duanya ada yang mengamini, ada yang bilang Quran itu makhluk. Apa itu makhluk? Al-makhluqu huwa ma siwallah. Ya. Ma siwallah itu artinya selain daripada Allah itu makhluk. Kalau gitu Quran masuk enggak? Masuk enggak? Harus yakin dong ini. Masuk tidak? Masuk kalau berdasarkan kaidah al-makhluqu ma siwallah. Yang namanya makhluk itu selain dari Allah itu semuanya makhluk. Ada yang berpendapat qadim, ya. Sebelum ke qadim, lalu apa korelasinya ketika kita menganggap Al-Quran itu makhluk? Nah, ini dia. Kalau makhluk, maka boleh dikritisi tidak? Nah, inilah para pemikir-pemikir liberal, para pemikir-pemikir yang konservatif, para pemikir-pemikir yang ada kebencian terhadap Islam, bahwa Quran itu boleh dikritisi. Padahal Quran itu adalah sakral. Al-Quran huwa kalamullah. Termasuk di dalamnya perdebatan yang Quran kita pegang ini, kalau makhluk apakah perlu berwudu, ya? Apakah masih dapat al-muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah bagi yang membacanya, atau Quran yang masih di Lauhil Mahfudz dulu, ya? Quran, ada yang meyakini bahwa Quran yang di Lauhil Mahfudz sebelum diturunkan kepada malaikat Jibril itulah Quran yang sakral. Yang sudah ke sini itu sudah makhluk. Ada yang berpendapat demikian. Ada lagi yang qadim, pokoknya abadi. Quran itu tidak boleh diacak-acak karena itu adalah kalamullah, ya, firman Allah. Jadi pendapat ini apakah selalu ada? Selalu ada, Pak. Selalu ada. Lalu bagaimana pandangan kita? Pandangan kita, ya silakan saya kembalikan lagi ke Bapak-Ibu sekalian. Perpaduan antara keduanya, kalau dianggap makhluk, ada yang membuang Quran, ada yang dudukin Quran, ada yang nyobek-nyobek Quran, ada yang dimasukkan ke toilet dan seterusnya. Kan efeknya ke situ nantinya. Ya, menafsirkannya sekehendaknya sendiri. Itu juga efeknya. Tapi kalau kita anggap sebagai Quran itu sakral, kitab suci, ya, di atas kitab suci itu di atas konstitusi. Meskipun konstitusi bilang A, tapi Qurannya bilang B, harus ke B. Lalu bagaimana solusi Rasulullah? Nah, solusi Rasulullah, saya menutup kajian ini pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika konsultasi Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, kalau nanti saya tidak temukan dalam Quran, lalu lari kemana? Apakah ada? Ada tadi itu, ya. Jumlah rakaat sholat, bagaimana cara berzakat, cara sholat, kaifiat sholat, itu tidak dibahas dalam Quran. Termasuk di dalamnya, Dok, dulu di sekolah pasca sarjana, ketika belajar tentang Islam dan sains, salah satu dosennya adalah Profesor Dr. M. Tajudin.
Ya, bagaimana diperdebatkan waktu itu tentang eutanasia, suntik mati. Itu boleh atau tidak? Qur'annya ada nggak? Kagak ada. Hadisnya ada nggak? Kagak ada. Ulama dulu ada nggak? Kagak ada. Maka di sini berlaku fungsi ijtihad. Termasuk lagi dulu ketika Profesor Nurholis Majid, ya Cak Nur ya, ketika mau wafat, salah satu yang dipanggil dan boleh masuk ke ruangan itu adalah saya untuk membacakan Quran di depan beliau langsung. Nah, salah satu yang beliau alami adalah transplantasi cangkok jantung. Boleh tidak atau secara kedokteran yang mendekati, konon nanti ditanya langsung ke ahlinya, yang mendekati jantung manusia adalah jantung babi. Nah, secara hukum bagaimana itu? Boleh tidak? Termasuk juga suntik vaksin. Kalau tidak ada yang lain, sementara di dalam vaksin itu ada unsur babi, minyak babi, sementara yang lain tidak ada, boleh apa tidak? Wah, jawab sebelah kanan kencang ini. Kita baca, kita mah sebagai apa namanya, umat, ikut bagaimana para ulama. Para ulama sudah menurunkan fatwanya. Ada komisi fatwa yang bisa kita ikuti. Ustadz, komisi fatwa juga disetel sama ulama, sama umaro, sama pemimpin. Yang ada yang menganggap pemimpinnya zalim. Biarkan ulama yang bertanggung jawab secara akhirat. Kita selesai sudah. Begitu? Setuju? Saya di komisi fatwa, di komisi dakwah di MUI pusat ya. Jadi secara kita salah satunya mengatur umat. Hari ini pun saya tinggalkan, lagi ada multaqo duat nasional ini, Pak Haji Soni di Ancol. Tapi karena saya ada taklim di sini, saya ke sini dulu, baru ke sana lagi. Ya begitu Bapak sekalian, saya kira sudah waktu syuruk. Jadi tentang khalqul Quran atau khalqul Quran, tentang ru'yatullah ya, tentang antropomorfisme, itu memang selalu ada dua pandangan itu ya. Silakan mau condong kemana, begitupun dalam hukum, dalam sholat lah gitu, nggak usah jauh-jauh. Fikih itu sampai ada 4 madhab. Padahal dari sekian imam madhab ini, masih guru dan murid, tapi berbeda madhabnya. Lah kita mah tinggal ngikutin aja, nggak usah bikin madhab baru ya. Ada yang apa namanya, ketika ada yang pakai usolli, ada yang nggak pakai usolli, sudah selesai. Lihat di fikih mana yakinnya kita, nyamannya kita pakai. Yang pakai usolli kagak usah nyalahin yang usolli. Yang nggak pakai usolli, yang pakai usolli juga jangan nyalahin yang nggak pakai usolli. Yang tahiyatnya gerak-gerak begini sudah diatur dalam fikih. Nggak usah lagi bergerak-gerak ini pegangin. Ini iseng banget. Ini ngapain nih gerak-gerakin? Pegangin sama dia. Lepas lagi, begini lagi. Iseng banget nih. Biarin. Mau kunut ya, yang penting masih soal sholat subuh, mau kunut mau kagak sah dua-duanya. Ini mah yang masih sholat subuh, yang kunut diurusin. Yang kagak sholat subuh biarin ya. Mau tahlil, mau tahlilan, mau yasinan silakan. Wong yang dibaca juga Quran, kecuali yang dibaca yang lain-lain. Biarin. Ya. Yang maulid toh berjanji. Di situ ada sedekah, ada mendengarkan ceramah, biarin. Jangan iseng banget ngurusin yang begitu-gitu. Wong masih bacanya berjanji, baca apa, ada ceramah agama dan seterusnya. Kecuali soal akidah. Kalau soal akidah tidak ada maaf bagimu. Contoh, ada di jamaah sini misalnya yang berpandangan bahwa ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Pegang tuh yang begitu, kasih ke polisi. Ya. Setuju? Itu soal akidah.
Kalau ada yang berpandangan misalnya tidak ada sholat 5 waktu, pegang, kasih ke polisi. Sudah ada undang-undangnya yang kita buat di MUI dengan undang-undang negara, penistaan masuknya. Ada yang menganggap sholat subuh enggak 2 rakaat, saking khusyuk dan solehnya katanya ada sholat subuh 3 rakaat. Nah, pegang itu. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir, siapa yang mau berpartisipasi untuk bantu Sumur Banten bangkit, silakan bisa di sini. Kawan-kawan dari Banten, dari Himpunan Mahasiswa Banten, dari Yayasan Lentera Al-Quran Al-Hasani sudah bergerak, dari PB Matalu Anwar juga sudah bergerak. Masih banyak rumah yang roboh, rumah yang harus didirikan kembali. Ada puluhan rumah yang rusak, ya. Kita tinggal di Banten sesama orang Banten. Wallahu a'lam bissawab. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Cukup? Cukup ya, sudah jelas. Nanti kita sambil ngopi-ngopi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.